Kami mau mempresentasikan hasil diskusi yang tadi berikut. Mau perkenalan dulu atau tidak? Tidak. Perkenalkan, nama saya Nabila. Perkenalkan, nama saya Milan Dani Damayanti. Perkenalkan, nama saya Zara Nabila. Saya Fezi Moktafi. Oke, jadi kita mulai ya. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu nomor 1A. Apa yang kamu pahami dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan dan menjadi landasan bagi semangat kebersamaan dan toleransi dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu, mengapa semboyan ini penting bagi bangsa Indonesia? Selain sebagai simbol atau semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika juga bisa diimplementasikan sebagai identitas nasional. Bahkan identitas diri terdapat makna saling menghargai, menghormati, dan serta keadilan dalam kehidupan. Selanjutnya, lalu kedua, soal peserta didik berdiskusi dan menuliskan beberapa contoh keberagaman yang ada di sekolah mereka, dan guru mulai membimbing kelompok yang belum berjalan diskusinya. Jadi kita kan kalau di sekolah nggak ada yang beda-beda ya, mayoritasnya sama. Kalau aku ngambil contohnya, di dalam kelas setiap orang pasti memiliki perbedaan. Contohnya seperti minat dan bakat. Ada yang menyukai olahraga, musik, menggambar, membaca, dan nari. Hobi-hobi ini juga bisa mencerminkan kepribadian yang beragam. Contohnya itu kayak aku menyukai hobinya olahraga, dan aku itu mempunyai teman yang hobinya nyanyi. Aku sama teman aku berteman dengan baik karena kita berdua saling mendukung satu sama lain. Jadi tidak akan ada perselisihan antar dan. Jadi intinya itu dari perbedaan ini kita bisa mengambil hikmah, yaitu saling menghargai satu sama lain agar tidak terjadi perselisihan dan hal lain sebagainya. Ya. Soal selanjutnya, peserta didik menjawab pertanyaan apakah ada kegiatan sekolah yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Jelaskan contoh. Ada seperti halnya dalam P5 dalam panen karyanya, yaitu membuat video kampanye. Meski tidak semua teman-teman memiliki skill yang sama, seperti menjadi pemeran atau bahkan kameramen, semua orang tetap harus membuat video kampanye dengan tujuan yang sama, yaitu mendemonstrasikan sesuatu yang ditujukan. Soal selanjutnya, peserta didik melakukan refleksi materi di guru. Yang pertama, bagaimana pandanganmu setelah mempelajari lebih dalam tentang Bhinneka Tunggal Ika? Tercerahkan, karena tidak semua yang berbeda itu negatif. Kita harus membangun perbedaan yang positif dan bermanfaat bagi satu sama lain. Lalu yang kedua, apakah kamu merasa lebih memahami pentingnya menghargai perbedaan? Jelaskan. Terkadang seseorang memiliki pandangan yang perbedaan berarti bisa. Namun nyatanya perbedaan dapat dijadikan kelebihan dalam segala aspek, setiap perekonomian, pekerjaan, interaksi, dan hal lain. Lalu yang terakhir, apa yang bisa kamu lakukan di sekolah atau lingkungan sekitarmu untuk menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari, saat belajar kelompok seperti lainnya, berdiskusi, pertukaran pemikiran,
pikiran, gagasan dan pendapat antara dua orang atau lebih, yaitu ditujukan untuk mencari kesepakatan. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari Bhinneka Tunggal Ika ini, kita jangan menjadikan perbedaan itu suatu kekurangan, tapi jadikan perbedaan itu sesuatu kelebihan dan usaha yang positif dalam berinteraksi antara satu sama lain di dalam. Cukup saya, mungkin kami yang membalaskan jawab. Kalau enggak usah mananya. Enggak, oke, tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 95. Kelompok 5? 98. Kelompok 6? 96. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pendidikan kami di sini itu akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Badi Dudukan. Saya Ahmad dari Makassar. Saya Elsa. Saya ada, saya Syahwa, saya Ika. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pahami dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan prinsip persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda, semboyan ini menegaskan bahwa semua perbedaan tersebut tetap bersatu dalam satu bangsa. Filosofi ini menekankan pentingnya harmoni dan kebersamaan meski ada perbedaan yang beragam. Kemudian untuk pernyataan kedua, mengapa semboyan ini penting bagi bangsa Indonesia? Semboyan ini sangat penting karena mencerminkan keberagaman dan persatuan. Semboyan ini juga menjadi dasar dalam pembangunan nasional dan penguatan identitas bangsa Indonesia. Selain itu, juga mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri setiap individu. Sehingga dalam masyarakat yang kaya akan budaya, suku, dan agama, semboyan ini menegaskan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa. Kemudian, apakah ada kegiatan sekolah yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman? Nah, jadi di sini tuh kami mengambil salah satu contohnya itu kan sekarang tuh ada namanya festival buat bahasa. Nah, itu tuh adalah kegiatan kolaborasi antara expo. Nah, expo tersebut kan beda-beda ya minatnya, ada yang expo tari, ada yang nyanyi, dan juga lain sebagainya. Nah, si expo itu dijadikan satu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam suatu program itu mencerminkan bahwa semangat persatuan dalam keberagaman suatu minat dan bakat. Kemudian, bagaimana pandanganmu setelah mempelajari lebih dalam tentang Bhinneka Tunggal Ika? Setelah mendalami lebih dalam tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kami semakin sadar betapa kaya dan uniknya bangsa Indonesia. Semboyan ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang tetap relevan sampai sekarang. Kemudian, apakah kamu merasa lebih memahami pentingnya menghargai perbedaan? Perbedaan pasti terdapat pada setiap individu atau kelompok. Memahami pentingnya perbedaan mengakui bahwa keberagaman menetapkan dinamika sosial yang positif. Perbedaan memungkinkan adanya pertukaran budaya serta memperkuat toleransi dan saling pengertian antar individu. Apa yang bisa kamu lakukan di sekolah atau lingkungan sekitarmu untuk menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu menghargai perbedaan. Yang kedua, diskusi budaya. Yang ketiga, kerjasama proyek. Yang keempat, hindari stereotip. Kemudian yang terakhir, kegiatan sosial. Nah, jadi itu yang dapat kami sampaikan mengenai hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3. Mana? Mau nanya? Enggak? Oke. Kasih nilai. Kelompok 1 ngasih nilai berapa? Hah? 95. Tulis saya.
Kelompok 2, kamu ya. Kelompok 3, 94. Kelompok 4, 94. Kelompok 5, 96. Kelompok 6, 96. Oke, nanti di total sendiri ya. Silakan ditutup. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Yang pertama ada pertanyaan, apa yang kamu pahami dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Yang kami pahami dari semboyan tersebut adalah tentang keberagaman dalam persatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, ras, agama, budaya, hingga bahasa. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Lalu tentang nilai toleransi. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita saling menghormati dan menghargai perbedaan. Toleransi adalah kunci menjaga kerukunan persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Lalu pertanyaan yang kedua itu, mengapa semboyan ini penting bagi bangsa Indonesia? Semboyan ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena mencerminkan esensi keberagaman dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat di negara ini. Ada alasan mengapa semboyan ini begitu penting, yaitu: satu, mewakili keberagaman Indonesia. Kedua, menjaga toleransi dan kerukunan. Ketiga, mempromosikan persatuan di tengah perbedaan. Keempat, menguatkan identitas nasional. Dan yang terakhir, ada mencegah konflik dan disintegrasi. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah ada kegiatan sekolah yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman? Jelaskan contohnya. Nah, untuk pertanyaan contoh kegiatan sekolah yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman, yaitu siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda seperti olahraga, seni, sains, atau bahasa. Keberagaman ini menjadi kekuatan dalam membangun kerjasama di antara siswa, serta memperkenalkan mereka pada pentingnya saling mendukung dalam pengembangan diri. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan setelah mempelajari lebih dalam tentang Bhinneka Tunggal Ika? Nah, pandangan kita itu ada tiga nih. Yang pertama itu ada pentingnya toleransi, yaitu mengajarkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi sumber konflik, tapi justru kekayaan yang perlu dirangkul. Yang kedua itu ada keindahan dalam keberagaman, seperti elemen masyarakat memiliki kontribusi yang unik dan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat adalah hal yang memperindah Indonesia. Dan yang terakhir yaitu persatuan dalam perbedaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan keinginan untuk menjaga harmoni dan kesatuan di tengah keberagaman. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu merasa lebih memahami pentingnya menghargai perbedaan? Iya, saya merasa lebih memahami pentingnya menghargai perbedaan setelah mempelajari lebih dalam tentang konsep seperti Bhinneka Tunggal Ika. Solidaritas menghargai perbedaan sangat penting karena memperkuat toleransi dan solidaritas, menciptakan kehidupan sosial harmonis dan menghargai setiap individu. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa kamu lakukan di sekolah atau lingkungan sekitarmu untuk menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menghormati dan menerima perbedaan setiap, seperti dalam diskusi kelas, mendengarkan dan terima pendapat dari teman yang beda pandangan. Kedua, memperhatikan setiap empati dan toleransi, seperti membantu teman yang berbeda latar belakang. Yang ketiga, menjadi contoh sikap positif, menunjukkan sikap saling menghargai. Sekian hasil diskusi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 4. Mana kelompok 4? Tidak. Minta nilai dong. Iya. Pakai pulpen. Kita nilainya. Kelompok 1. Kelompok 1 93. Kelompok 2. Ini. 94. Kelompok 3 itu kelompok 4. Berapa? 94 kelompok 5. 94 kelompok 6.
95. Oke, sudah. Ditutup, say. Teman-teman sekalian, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Erika dan Ajuda, saya Naiha, Saya jadi. saya Desi, saya Arya. Oh, Ya. nah di sini kami akan memaparkan tentang LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Eti. Soal yang pertama, apa yang kamu pahami dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang berarti Indonesia mempunyai banyak keragaman suku, budaya, adat, dan agama. Namun tetapi tetap menjadi satu bangsa yang utuh. Nah, yang kedua, mengapa semboyan ini penting bagi bangsa Indonesia? Sangat penting karena mencerminkan esensi keberagaman dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat di negara ini. Kami juga menulis beberapa alasan mengapa semboyan ini menjadi begitu penting. Yang pertama, mewakili keberagaman Indonesia. Yang kedua, mempromosikan persatuan di tengah perbedaan. Yang ketiga, menjaga toleransi dan kerukunan. Yang keempat, menguatkan identitas nasional. Dan yang terakhir, mencegah konflik dan disintegrasi. Pertanyaan selanjutnya, contoh Keberagaman. keberagaman yang ada di UNESCO. Yang pertama, menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Yang kedua, mau berbagi dengan teman sekelas. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keempat, tidak mengejek dan mencela teman. Dan yang terakhir, menghargai pendapat teman. Selanjutnya, pertanyaan keempat adalah apakah ada kegiatan di sekolah yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman, dan jelaskan contohnya. Contoh kegiatan yang ada di sekolah yaitu keberagaman minat dan bakat seperti olahraga, seni, bahasa, dan lain-lain. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan dalam membangun kerjasama serta mengenalkan mereka pada pentingnya saling mendukung. Selanjutnya, kami akan memaparkan refleksi. Yang pertama, bagaimana pandanganmu setelah mempelajari lebih dalam tentang Bhinneka Tunggal Ika? Dapat menambah wawasan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, apakah kamu merasa lebih memahami pentingnya menghargai perbedaan, dan jelaskan? Ya, kami lebih memahami pentingnya menghargai perbedaan setelah mempelajari lebih dalam tentang konsep seperti Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman. Yang terakhir, apa yang kamu bisa lakukan di sekolah atau lingkungan sekitarmu untuk menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di sekolah atau di lingkungan sekitar, ada beberapa langkah kompleks yang bisa dilakukan untuk mempromosikan keberagaman dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu menghormati dan menerima perbedaan, menghargai pendapat orang lain, menghormati tradisi dan kebiasaan. Sekian dari presentasi kami. Kelompok 5, ada yang mau ditanyakan? Kelihatan ngelamun. Nanya enggak? Enggak. Oke, langsung minta nilai deh. Kamu tutup dulu dong, ini kepanasan HP-nya. Terima kasih sudah Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minta nilai dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan yang telah kami tadi kerjakan, yaitu tentang di semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, apa yang kamu pahami dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan yang memiliki artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, yang menggambarkan pentingnya persatuan dalam perbedaan tersebut.
Lalu yang kedua, mengapa semboyan ini penting bagi bangsa Indonesia? Karena Indonesia memiliki beragam agama, suku, ras, dan bahasa, yang dimana semboyan ini dapat menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan mencegah konflik. Lalu yang selanjutnya, tuliskan beberapa contoh keberagaman yang ada di sekolah kita. Adapun contoh keberagaman di sekolah seperti perbedaan bakat, minat, dan pendapat. Contohnya dalam pendapat itu kayak misalkan kan sekarang kita nih kelompok, terus kan pasti berbeda-beda pendapat ya untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah, kita tuh tidak boleh langsung menghakimi kayak pendapat sini mah kayak Jelek gitu. kayak sesuai, tapi kita harus mempertimbangkan lebih baik kan. Siapa tahu setiap pendapat nanti setelah dipertimbangkan akan menghasilkan pendapat yang baik. Lalu bagaimana pandanganmu setelah mempelajari lebih dalam tentang Bhinneka Tunggal Ika? Udah. Apakah ada kegiatan yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman? Jelaskan contohnya. Ada contohnya seperti mengadakan kalimat saat ini dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, aku untuk Indonesia maju. Lalu bagaimana Aku pandanganmu untuk setelah Indonesia mempelajari maju. lebih dalam Sekarang? Bhinneka Tunggal Ika? Maju kemana? Kami Salah. merasa semboyan ini merupakan prinsip yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Karena ini mengajarkan kita meskipun ada perbedaan, kita tetap satu dalam tujuan dan identitas sebagai bangsa. Lalu, apakah kamu merasa lebih memahami pentingnya menghargai perbedaan? Pak, jelaskan. Ya, kami merasa lebih memahami pentingnya menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan bukan hanya soal toleransi, tetapi juga merayakan keunikan masing-masing individu. Apa yang bisa kamu lakukan di sekolah atau lingkungan sekitarmu untuk menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Seperti mengadakan diskusi atau kegiatan, kemudian menghormati dan merayakan hari-hari besar dari berbagai agama dan budaya, dan menyebarkan pesan positif tentang toleransi. Sekian dari kelompok 5, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 6. Enggak. Oke. Ditutup dulu nanti minta Naila. Terima kasih teman-teman telah menyimak dari kelompok kami. Selanjutnya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, kami dari kelompok 6, saya Krisna Maula, saya Hadisa, saya Tiara, saya Siti Naya, Saya mau manusia apa? saya Airina Hudiani. Pertanyaan pertama. Jadi sisi. Oh, langsung aja ya Ibu. Iya. Apa yang kamu pahami dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya adalah Indonesia memiliki moto Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai perbedaan yang terdiri dari suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Mengapa semboyan ini penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya karena bangsa Indonesia memiliki keberagaman dan memiliki nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup dalam pendampingan. Lalu contoh keberagaman yang ada di sekolah. Keberagaman yang ada di sekolah kami diantaranya keberagaman suku bangsa dan budaya, keberagaman sifat dan kepribadian, keberagaman kondisi fisik, dan masih banyak lagi. Apakah ada kegiatan sekolah yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman? Nah, jadi di sini ada gotong royong, kayak contohnya tuh seperti membersihkan lingkungan waktu P5 pertama, waktu kelas 10 bersih-bersih. Terus ada juga kalau Jumat jadinya juicy. Terus menghargai pendapat seseorang, contohnya dalam pemilihan ketua kelas, RT.
Bisa termasuk. Ketua kelas RT RW. Di mana sekolah ayah RT RW? Oh, di lingkungan. Oh, kupikir ayah RT RW di. Refleksi materi yang pertama, bagaimana pandanganmu setelah mempelajari lebih dalam tentang Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Setelah mempelajari lebih dalam, saya melihat semboyan ini sebagai kekuatan sosial yang menjaga harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya. Prinsip ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekayaan bukan penghalang dan mendukung pentingnya toleransi serta persatuan untuk keutuhan bangsa. Lalu, apakah kamu merasa lebih memahami pentingnya menghargai perbedaan? Ya, saya lebih memahami pentingnya menghargai perbedaan. Dengan menghargai keberagaman, kita memperkuat persatuan, mencegah konflik, dan menciptakan harmoni sosial, di mana setiap orang merasa dihargai dan setara meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Apa yang bisa kamu lakukan di sekolah atau lingkungan sekitarmu untuk menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam sehari-hari? Seperti menghormati perbedaan, berpartisipasi dalam kegiatan dapat kita bersama menghindari diskriminasi sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Bisa menarik kesimpulan bahwa meski Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, agama, dan bahasa, namun tetap bersatu dalam satu kesatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan berkumpul dalam keberagaman. Oke. Sekian dari kami, apa ada yang ingin ditambahkan? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya ada, oke. Tutup aja dulu, tutup dulu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesini Bu yang mundur aja. Nah, udah. Ya, dengerin. Hey, sebelah kes. Ya. Kes kan, kesehatannya 3 kali kan? Oke. Kita mau main game, kata kuncinya adalah kejujuran. Oke, tidak usah lirik sana sini, ya. Dan dan tidak perlu ditulis nama. Baik. Ya, misalnya di sini Akbar. Oh, Akbar baik hati. Nggak usah. Oke? Cukup kamu tulis aja sifatnya apa. Sifat yang paling menonjol di kamu ya. Oke, yang paling menonjol. Misalnya sifat saya malas. Tulisnya malas. Oke? Malas ya. Sifat saya rajin, boleh. Terus hobi, oke? Hobi, minat, boleh. Sip? Satu aja ya, walaupun kamu punya segudang hobi ya. Oke? Jelas? Siap? Ada 3. Saya nggak ngerti urutan apa yang harus bisa pas. Mau urut absen? Apa absennya? Oke, absen 1, 2, 3 berarti ya. Yo, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maju. Siapa? Iya, maju dong. Kan gantian. Kesini cepat. Tulisannya bebas, gak usah urut. Bebas. Di mana? Kasih cepat. Nah. Yuk. Ya, terus. Urut. Udah. Siapa? Ayo. Ibu kan nggak tahu urutannya itu. 7. Iya, cepat. 9, 10, 11, 12. Oke. Nggak enakan. Oke. Come on, cepetan dong. Maju dong. Gak usah urut, gak apa-apa nih lama-kelamaan. Hah? Bahaya tuh, yang penting bisa ditulis, we.
Oh, yang tinggi mah di atas we. Heureuy. Hobi heureuy. Ah ya. Gak apa-apa kan jujur ya. Edas, naon edas? Edas. Oh, pakai banget. Ya, cepet. Siapa yang belum? Cong. Tuluy. Futsal. Itu kan spidolnya, sok, cepet. Siapa yang belum? Oh iya, sok cepet. Cuek, edan. Baik, bacakan biar seru. Oke, bagus ya. Ceria, ya. Lihat nih guys, sifat-sifat dari 11 ke 3. Iya, ayah, hobina. Oke, udah semua? Sifat-sifat dari kelas 11 kesehatan 3 adalah ceria, pendiam, ramah banget, ramah, ceria, emosian, ceria, pendiam, baik, julid, egois, ceria, pemalu, cengeng, pemarah, ramah, ceria, cengeng, malas, geenakan, netral, mandiri, pemarah, geenakan, ceria, emosian, cuek, emosian, sopan, overthinking, pemarah. Oke. Jadi ini ada hobi dari anak Heksa nih, segudang hobi nih banyak. Oke. Ada traveling, ada memasak, Ya. ada menari. Ini Ya. apa heureuy, ada heureuy. Futsal, Ya. ada game, Ya. hobi, menggambar, masak, masak ya. sare, Ya. melukis, membaca, mempelajari bahasa baru, Oke. panjat tebing, Ya. membaca, memasak, menonton, karate, berolahraga, mendengarkan musik, menyanyi, game, menggambar, membaca, menonton. Oke, tepuk tangan ya. Atau memasak. Tapi ada mata pelajaran yang mewajibkan kamu untuk menyanyi. Padahal kamu hobinya menggambar, memasak. Kumaha? Sok yang merasa punya hobi menggambar sama memasak coba ngomong. Tiba-tiba disuruh menyanyi. Ingin protes. Tapi nggak bisa. Terus yang bisa mencoba hal baru, bagus banget tuh generasi Z ya. Sebisa mungkin berusaha. Apa? Sebisa mungkin berusaha. Sebisa mungkin berusaha. Terus karena kita Bhinneka Tunggal Ika yang pintar nyanyi kumaha? Yang membantu ngasih tahu. Membantu ngasih pita suara. Itu enggak ngasih Tips-tips supaya nggak malas gitu. Oh, tips-tips supaya nggak fals. Padahal menyanyi teh bakat. Ari fals mah dari sononya. Iya. Makan kenceng tiap hari. Iya, ibu mah iya. Oke, satu kata yang menggambarkan P5 hari ini. Menyenangkan. Lelah. Capek. Senang. Mantul. Pusing. Paham. Seru. Semangat sukses. Iya. Capek. Ya.